keberhasilan saya saat ini sedikit banyak itu ditopang oleh saya sebagai alumni dari NHI. Dan saya bangga sekali gitu. Jadi pendidikan dasar sebagai orang pariwisata yang kemudian menjadi fondasi profesi-profesi saya berikutnya itu adalah sesuatu yang saya tidak bisa lupakan. Nah, saya tuh terpanggil, Mas, untuk mengembalikan apa yang saya dapatkan dari kampus itu dalam bentuk saya menjadi ketua. Jumlah alumni kita itu sudah lebih dari 35.000. 35.000 dan yang tersebar di seluruh dunia. Kita tuh baru menghasilkan satu menteri. Bayangkan dari tahun 59 itu baru Pak I Gede Ardike. Oh iya, jadi iya, menteri iya. pariwisata. Yang lain belum ada lagi tuh, Mas. Belum ada lagi. Nah, bandingkan dengan IPB, ITB, UI, UGM, ya bayangkan alumni mereka itu sudah menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan dan juga dunia swasta. Nah, kita ini pengen juga gitu berperan di sektor pariwisata. Ada alumni kita yang memegang posisi-posisi penting penentu kebijakan di bidang pariwisata. Nah, saya rasa itu kebanggaan bagi kampus. Kita diberkati Tuhan dengan keindahan alam, rakyat yang ramah, ya. Kemudian areal kita tuh dilalui oleh siapapun yang mau bepergian dari satu titik ke titik lain tuh lewat kita. Jadi udah begitu banyak rahmat yang diberikan oleh Allah ke kita. Dan juga konteks geopolitik, regional politik yang membuat posisi Indonesia itu menguntungkan. Jadi kalau kita tidak menarik manfaat penuh dari industri pariwisata itu, yang salah kita lah kalau menurut saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pria yang satu ini dikenal sebagai orang yang multi talent. Selain itu juga punya portofolio yang sangat beragam. Mulai dari politisi, seniman, kemudian juga orang yang 5 tahun menjadi seorang diplomat di sebuah negara di dekatnya Australia, yaitu Selandia Baru. Dan ternyata beliau juga concern kepada dunia pendidikan, terutama adalah pariwisata dan perhotelan. Siapa dia? Dia adalah Mas Tantowi Yahya, ya, seniman juga. Dan kebetulan beliau mendapatkan amanah sebagai ketua umum Ikatan Alumni sebuah pendidikan pariwisata yang bernama dulu dikenal sebagai National Hotel Institute dan sekarang menjadi Politeknik Pariwisata yang ada di Bandung. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas Feby. Terima kasih untuk undangannya. Iya, Mas. Apa sih yang ini kan tadi saya dalam pengantar tuh saya sebutkan kan Mas Tantowi ini belakangan mendapatkan amanah nih sebagai ketua ikatan alumni dari National Hotel Institute NHI di Bandung, ya. Dulu namanya sepanjang itu. Di tengah tentu Mas Tantowi punya kesibukan, masih mau ngurusin alumni ini, ngapain gitu? Gimana Mas tuh, Mas? Ya, ini terus terang, Mas, terutang budi lah sama kampus itu. Keberhasilan saya saat ini sedikit banyak itu ditopang oleh saya sebagai alumni dari NHI. Dan saya bangga sekali gitu. Jadi pendidikan dasar sebagai orang pariwisata yang kemudian menjadi fondasi profesi-profesi saya berikutnya itu adalah sesuatu yang saya tidak bisa lupakan. Jadi karakter dari orang yang bekerja di bidang hospitality itu adalah courteous, sopan, ya, kemudian mendengar dan melayani. Nah, ternyata 3 hal itu menjadi kebutuhan dasar apabila kita ingin sukses di bidang-bidang yang kaitannya dengan marketing, dengan public relations, dan dengan diplomasi. Karena diplomasi itu adalah teknik bagaimana kita berbicara, meyakinkan orang, mendengar,
kemudian sopan dan seterusnya. Jadi ngaruh juga ya Oh, pendidikan di NHI ngaruh, dengan Mas. posisi sebagai seorang diplomat yang cukup lama ini. Ngaruh, Mas. Makanya alumni NHI itu meski dia setelah selesai dari NHI atau Poltekpar itu dia kuliah lagi di mana-mana, dia akan tetap bangga sebagai alumni NHI. Nah, saya tuh terpanggil, Mas, untuk mengembalikan apa yang saya dapatkan dari kampus itu dalam bentuk saya menjadi ketua. Dan saya mempunyai beberapa program yang saya rasa saya bersama teman-teman itu dapat berkontribusi untuk mengembalikan nama besar NHI. Ya, Mas, NHI ini kan sebuah lembaga pendidikan yang cukup tua. Iya. Betul ya? Betul, Mas. Pasti alumninya udah ribuan. Iya. Ya kan? Udah melanglang buana kemana-mana karena ini industri pariwisata dan perhotelan. Iya. Bisa cerita sedikit, Mas, Iya. sebagai seorang ketua umum yang perlu melakukan pendataan tuh seberapa banyak sih alumni kita ini? Saya dulu itu selalu beranggapan, Mas, alumni NHI itu sekitar 12.000. Tapi ketika saya terpilih menjadi ketua dan program pertama saya adalah konsolidasi alumni, ya, konsolidasi keanggotaan. Ternyata jumlah alumni kita itu sudah lebih dari 35.000. 35.000 dan yang tersebar di seluruh dunia. Saya bangga, Mas, mengatakan karena ada di seluruh pojok dunia itu, karena mereka bekerja pada sektor pariwisata, perhotelan, di mana tiket atau paspor itu artinya itu mengerti pariwisata, bekerja di bidang pariwisata itu adalah paspor bagi kita untuk bekerja dimanapun, karena itu currency dunia kan, karena pendidikan perhotelan itu sama di seluruh dunia, beda dengan misalnya disiplin-disiplin ilmu yang lain, lokalitasnya kan tinggi, tapi kalau kita mengerti mengenai cara kerja di bidang hospitality, pariwisata secara keseluruhan dan hotel khususnya, maka kita sudah mengantongi paspor internasional. Kita bisa bekerja di mana saja. Itulah makanya sebaran alumni NHI itu saya sebut rata, Mas. Rata ya? Di seluruh dunia ada kita. Ya, Mas Tantowi, gimana ini caranya ini? Mendata begitu banyak orang. Iya. Dari angkatan mungkin udah banyak yang udah senior nih. Iya. Gimana caranya ini? Iya. Jadi kita berangkat dari data-data yang ada di kampus. Oh, awal di kampus dulu ya. Kampus kan dia punya data dan terus diupdate dari tahun ke tahun. Nah, tentu itu sebagai modal dasar yang sangat memadai ya. Nah, seterusnya kita memasang semacam perwakilan-perwakilan untuk setiap regional. Misalnya dibagi per region gitu. Iya, misalnya Pasifik itu kan Australia, Selandia Baru dan lain-lainnya. Nah, di situ kita punya orang. Nah, orang itulah yang memberikan update kepada kita, ya. Nah, kemudian begitu saya banyak disebut, wah, Tantowi sebagai ketua IKNHI. Nah, mereka menjadi tersatukan kembali, Mas. Oh, ini ada induknya nih. Terus mereka pengen tahu ini apa nih program NHI ini. Saya ingin memberikan kontribusi. Disitulah website itu penting. Nah, sekarang ini kita sedang membangun website yang sangat komprehensif. Yang satu diantaranya menjadi rumah bagi 35.000 alumni itu. Nah, nanti ketika website ini sudah kita launch, makin mudah alumni di seluruh dunia itu untuk mendaftarkan dirinya. Dia tinggal cari aja IKNHI, keluar websitenya. Nah, di situ mereka secara mandiri bisa mendaftar dan mengupdate data-data mereka. Jadi karena website kita ini berkembang sifatnya, jadi insya Allah dalam waktu 1 tahun, kalau menurut saya sebaran dari alumni di seluruh dunia itu akan terdata dengan baik. Itu pentingnya apa sih, Mas? Kita menggalang kembali para alumni. Pentingnya apa buat NHI atau Poltek? Kalau buat NHI, buat alumni ya, baik yang alumni sudah lama lulus maupun yang baru lulus setiap tahun, mereka bisa mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan, ya, dan lowongan tempat magang di seluruh dunia. Kan informasi itu mahal, Mas. Kita bisa pegang segudang ijazah gitu, tapi kalau nggak tahu mau kerja di mana ada lowongan pekerjaan,
menjadi tidak berguna kan. iya. Nah, sekarang kalau mereka buka website kita, wow, di sini ada, di sini perlu ini, di sini perlu ini. Itu buat alumni. Kalau buat pemerintah juga ada gunanya, Mas. Jadi pemerintah mempunyai mata dan telinga di seluruh dunia terkait perkembangan pariwisata, terkait lowongan-lowongan pekerjaan dan magang bagi rakyat Indonesia yang ingin kerja di luar negeri. Tahun depan itu, Mas Febi, pemerintah kita tuh akan mengirim 500.000 tenaga kerja ke luar negeri. 500.000 ya. 500.000 tenaga kerja terdidik. Jadi skilled workers. Ya, katakanlah Mas, dari 500.000 itu 5%-nya itu adalah mereka yang akan bekerja di bidang hospitality, pariwisata, hotel, dan seterusnya. Berarti kita bicara angka 25.000, Mas. 25.000 itu tidak mungkin, Mas, bisa dipenuhi oleh lulusan NHI tok. Karena NHI setiap tahun hanya 600 orang ya. Iya kan. Gabungkanlah misalnya, kan ada 6 Poltekpar nih di seluruh Indonesia. Ada di Makassar, ada di Bali, ada di Palembang. Katakanlah masing-masing memproduksi 500. Cuma 3.000, Mas. Dari Poltekpar itu pun belum tentu semuanya mau kerja di luar negeri kan. Nah, jadi peluang untuk saudara-saudara kita ini yang ingin bekerja di luar negeri di sektor hospitality, tourism itu besar sekali. Nah, di sini saya lihat bahwa NHI itu bisa menjadi mata dan telinga bagi pemerintah dalam memberikan laporan di mana nih ada lowongan pekerjaan. Terus kedua itu alumni-alumni kita itu juga bisa memberikan input terkait apa kebutuhan dari setiap negara itu. Nah, kita kan mempunyai alumni yang sudah terlatih, pernah bekerja sekian tahun di industri. Kita bisa bantu pemerintah untuk menjadi pelatih, Mas. Iya, betul. Supaya yang dikirim itu skilled workers, ya, tenaga kerja yang sudah terlatih. Itu area di mana kita bisa berkontribusi. Nah, buat NHI sendiri apa sebagai sebuah institusi lembaga pendidikan? Ya, pertama alumni NHI akan menjadi stakeholder penting dalam industri pariwisata. Itu ada satu kebanggaan sendiri. Kalau di hotel, manajer sampai general manager itu lulusan NHI, kemudian pelaku dari industri pariwisata, pembuat kebijakan gitu dari NHI gitu. Itu satu kebanggaan. Sekarang ini, Mas, kita tuh baru menghasilkan 1 menteri. Bayangkan dari tahun 59 itu baru Pak I Gede Ardike. Jadi Menteri Pariwisata. Yang lain belum ada lagi tuh, Mas. Nah, bandingkan dengan IPB, ITB, UI, UGM, ya bayangkan alumni mereka itu sudah menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan dan juga dunia swasta. Nah, kita ini pengen juga gitu berperan di sektor pariwisata. Ada alumni kita yang memegang posisi-posisi penting penentu kebijakan di bidang pariwisata. Nah, saya rasa itu kebanggaan bagi kampus. Dan yang kedua, ya kalau nama NHI semakin berkibar, ya tentu dampaknya yang berminat untuk kuliah di NHI juga makin lama makin tinggi dong, Mas. Gitu. Itu manfaatnya buat kampus. Iya, karena memang need-nya tinggi juga kan. Need-nya juga tinggi. Di dunia pariwisata dan perhotelan terutama. Oh iya, Mas. 1 dari 10 orang di dunia ini bekerja di industri pariwisata. 1 di antara 10 ya? Betul. Dan di tahun 2023 setelah COVID selesai, industri yang paling cepat comeback atau reboundnya itu pariwisata. Ya, dan region atau kawasan yang pertumbuhannya paling cepat itu Asia Pasifik. Di tahun 2023 itu 63%, Mas, pertumbuhan kita melebihi wilayah-wilayah lainnya. Nah, kita kan ada di Asia Pasifik. Jadi booming ini, Mas, industri itu. Dengan demikian kebutuhan terhadap sumber daya manusia itu tinggi sekali. Jadi NHI aja yang cuma 600 menghasilkan graduate setiap tahun nggak bakal bisa memenuhi itu, ya. Jadi ini apa yang saya lakukan bersama teman-teman pengurus ini, dampaknya bukan hanya buat NHI Bandung, tapi buat Poltekpar lainnya dan semua perguruan tinggi yang ada prodi pariwisatanya. Ya, Mas Tantowi kan lama punya pengalaman sebagai diplomat ya, selain politisi, ya kan gitu. Nah, apa pengalaman Mas Tantowi 5 tahun jadi diplomat di New Zealand ini yang ada kaitannya dengan industri pariwisata kita? Pariwisata berkelanjutan, Mas. Apa itu? Jadi yang paling depan
untuk urusan sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan itu adalah New Zealand. Satu industri pariwisata disebut berkelanjutan apabila memenuhi 3 hal pokok. Pertama, dia tidak merusak lingkungan. Kedua, dia memberikan nilai tambah kepada masyarakat setempat. Dan ketiga, dia tidak merusak budaya. New Zealand melakukan itu dan memberikan contoh kepada dunia. Jadi 3 hal itu dia lakukan. Oh, dilakukan, Mas. Begitu juga negara-negara di Skandinavia. Jadi kalau satu saja dari 3 hal pokok itu tidak terpenuhi, tidak bisa disebut pariwisata dari satu daerah atau negara itu berkelanjutan atau sustainable. Nah, saya 5 tahun di situ belajar betul mengenai hal itu. Baik bertanya, melihat, maupun ya belajarlah bisa disebut ya dari para pengambil keputusan di situ. Bagaimana industri pariwisata di Selandia Baru itu dijalankan sehingga dia menguntungkan bagi rakyatnya, income terbesar bagi negara, tapi dia juga tidak merusak alam. Jadi di New Zealand itu, Mas, income tertinggi itu gantian aja. Kalau nggak pertanian, pariwisata. Oh gitu ya. Gantian aja, Ya, bukan sektor lain. Nah, jadi kalau ditanya, bisa nggak pariwisata itu menghidupi satu negara? Bisa, Mas. Walaupun itu untuk konteks Indonesia ya. Konteks Indonesia katakanlah Bali gitu. Kan hidup dari pariwisata gitu. Kan Bali nggak ada industri lain. Tidak ada pertanian, tidak ada pertambangan, ya kan? Pendidikan ya ada, tapi kan tidak sehebat di Jogja, tidak sebanyak di Jogja. Hidup dari pariwisata. Jadi satu negara, satu daerah bisa hidup dari pariwisata asal dikelola dengan benar. Nah, jadi kalau pemerintah, Mas, masih belum memberikan perhatian kepada pariwisata, itu yang dari dulu tuh saya sesalkan gitu. Pariwisata itu harus menjadi industri utama kita gitu. Karena kita diberkati Tuhan dengan keindahan alam, rakyat yang ramah, ya, kemudian areal kita tuh dilalui oleh siapapun yang mau bepergian dari satu titik ke titik lain tuh lewat kita. Jadi udah begitu banyak rahmat yang diberikan oleh Allah ke kita, dan juga konteks geopolitik, regional politik yang membuat posisi Indonesia tuh menguntungkan. Jadi kalau kita tidak menarik manfaat penuh dari industri pariwisata itu, yang salah kita lah kalau menurut saya, Mas. Gitu. Mas, saya nggak ngerti ya apakah ini menjadi concern juga sebagai ketua dari alumni NHI ya. Industri pariwisata kita ini kan setiap saat di sosial media dikecam. Ya. Karena tarifnya aneh-aneh. Ya. Banyak pungutan yang nggak jelas. Ya. Ya kan? Lalu kemudian ada orang-orang tertentu yang aji mumpung. Aji mumpung itu ya kalau bahasa orang itu nutuk gitu ya, bahasa Jawanya itu ya. Ngambil kesempatan ketika ambil gitu. Apa-apa yang tercekat di benak Mas Tantowi mengenai fenomena-fenomena yang seringkali jadi viral di sosial media terkait industri pariwisata kita. Saya ngambil New Zealand aja, Mas ya, karena ya negara yang saya pernah tinggal itu ya cuma New Zealand. Kalau saya ambil contoh dari negara lain mungkin tidak valid. Di sana itu pariwisata itu menjadi industri utama, penghasil devisa nomor 1, ya, bergantian dengan pertanian. Nah, industri pariwisata ini itu diregulasi oleh pemerintah. Nah, kebenaran dia sistemnya parlementer. Pemerintah dengan parlemen itu berdampingan, bergandengan. Jadi pemerintah itu membuat regulasi, ya, yang pemimpin tertingginya adalah menteri. Ke bawahnya profesional, Mas. Jadi kementerian itu dipimpin oleh seorang CEO. CEO itu adalah profesional yang mempunyai pengalaman panjang di industri pariwisata. Jadi dia tahu betul DNA pariwisata. Dia tahu betul kebutuhan masyarakat. Dia tahu betul kebutuhan dunia, gitu. Karena dia seorang profesional yang dibayar mahal buat itu. Jadi dia menjalankan industri pariwisata itu laksana sebuah perusahaan. Nah, kemudian dibentuklah badan-badan, Mas. Badan-badan ini bersifat independen, ya, otonomi dia. Misalnya, Mas, badan yang hanya mengurus mengenai promosi. Itu sendiri, Mas. Nggak ada kaitannya sama pemerintah. Ya, ngurusi promosi ya. Promosi tok di seluruh dunia. Ada satu badan yang mengurusi destinasi. Jadi dialah yang mengembangkan destinasi gitu ya.
ada lagi badan yang mengurusi regulasi. Jadi semuanya ini board, semuanya itu council atau badan. Dan ini sendiri-sendiri, cari duit sendiri, jalan sendiri, tapi reportnya itu ke menteri. Menteri yang membuatkan regulasi. Jadi regulasi yang satu itu berlaku di seluruh Indonesia dan tidak membebani negara karena badan-badan ini cari duit sendiri-sendiri. Tapi kontrol pemerintah itu ketat ya terhadap badan-badan yang ada ini. Saya lupa yang dua lagi itu apa gitu ya. Nah terus kementerian ini yang menjadi regulator itu dijalankan oleh seorang yang bekerja sebagai seorang yang sangat profesional. Nah kita itu kan pernah kita coba dulu ada badan promosi pariwisata, Ya. Tapi kan akhirnya kan nggak bagus gitu. Jadi nggak bagus lah ya, ujung ceritanya. Ya. Nah yang lain-lain itu nggak ada kan masih di bawah kementerian semuanya. Ya kan, destinasi segala macam kementerian. Kementerian masalahnya karena dia masih kelas 3 kalau nggak salah, jadi anggarannya pun ya tidak memadai untuk mengelola negara seperti seluas Indonesia. Akhirnya pengelolaan pariwisata itu diserahkan lebih dari 70% itu kepada daerah. Ya, nah daerah kalau misalnya kepala daerahnya itu punya passion, punya pengetahuan mengenai pariwisata, majulah daerahnya kan. Tapi kalau daerah yang kepala daerahnya dipilih secara demokratis oleh rakyat, tidak punya latar belakang pariwisata, tidak mau tahu, tidak punya passion, sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah yang ada di situ menjadi sia-sia. Oh, itu problemnya di sana ya. Iya, gitu. Sedangkan seorang menteri tidak bisa mengontrol itu karena anggarannya di daerah, kebijakannya di daerah, gitu. Itu ya masalahnya ya. Jadi Mas Tontowi, tadi kan disebutkan sebagai ketua alumni tentu kepingin melakukan langkah-langkah maju gitu ya. Ya. Di antaranya tadi bikin website. Ya. Lalu kemudian saya dengar juga ikatan alumni ini menjadi sebuah person gitu, badan hukum, betul nggak? Iya, jadi untuk pertama kalinya nih Mas, ikatan alumni ini berbentuk badan hukum. Kalau selama ini sebelum sekarang ini itu kan perkumpulan tuh, perkumpulan ya tempat para alumni ngumpul, terus pada hari-hari besar tertentu ya gabung, bikin acara dana dan seterusnya. Nah kalau sekarang ini karena berbadan hukum kita ada aktanya, sekaligus kita ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi organisasi ini sepenuhnya diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Salah satunya adalah ketua umum itu tidak boleh lebih dari 2 kali. Jadi masa kerjanya 4 tahun dibatasi dan boleh terpilih lagi kalau dia mau. Tapi habis itu nggak boleh lagi. Itu dalam rangka untuk penyegaran dan memberikan kesempatan kepada yang lain. Kemudian ada bidang-bidang tertentu yang boleh kita lakukan, boleh tidak. Jadi semua itu diatur. Jadi azas kesetaraan, azas keadilan itu diatur dengan baik sehingga IKA ini memberikan manfaat yang maksimum bagi kampus, bagi alumni, bagi pemerintah dalam hal ini negara. Ya. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam organisasi kita ini seluruhnya memang alumni atau Mas ngundang juga non alumni sebagai bagian dari stakeholdernya Ikatan Alumni NH ini, Mas? Ya, jadi organisasi saya DPP-nya lah, Dewan Pimpinan Pusatnya itu kalau analoginya partai politik itu besar sekali, Mas. Ya, selama ini pengurus IKA itu ya dikit lah. Ketua, mungkin sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua yang dianggap perlu. Kalau saya karena itu tadi mimpi saya besar sekali Mas gitu ya. Jadi perlu ditopang oleh sebuah organisasi yang besar pula gitu. Jadi pengurus saya itu lebih dari 150 nih Mas gitu. Nah ketika saya menyusun ini, saya bentuk ada dewan-dewan di atasnya Mas. Jadi kayak partai politik gitu. Jadi ada dewan pengarah, ada dewan penasehat, ada dewan pakar, ya ada 5 dewan di situ. Nah baru di bawahnya itu dewan pengurus. Jadi dewan-dewan itu kayak komisaris gitu, yang mengawasi kerja dari direksi. Nah saya ketua umum, terus dibantu oleh seorang sekretaris jenderal, bendahara umum, di bawahnya ada 7 ketua, membidangi 7 bidang, yang insya Allah itu sudah mencakup semua kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh IKA. Nah, dalam merekrut orang-orang yang akan duduk di organisasi ini, saya itu
menganut kepada apa yang dilakukan oleh IKA-IKA lainnya, Mas. Kayak IKA IPB, IKA UGM, IKA UI gitu yang established menurut saya, dan juga berbadan hukum gitu ya. Bahwa untuk posisi tertentu gitu ya, kayak badan penasehat, dewan penasehat, tidak perlu semuanya itu alumni kita. Nah, jadi tokoh-tokoh di bidang pariwisata Masuk. yang sudah memberikan banyak sekali bantuan kepada NHI dari dulu sampai sekarang gitu ya, itu saya rekrut. Saya minta kesediaannya. Di antaranya siapa aja Mas itu? Mas? Ada Sandiaga Uno. Jadi para mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya, ada Arif Yahya. Ya, ada Pak Jerowaci. Kemudian ada juga alumni kita yang mempunyai nama besar di industri pariwisata. Jadi ada 5 orang di situ. Saya minta sebagai dewan penasehat. Ya kepada mereka lah saya minta nasihat bagaimana sebaiknya IKA ini dijalankan gitu. Nah anggota pun ada 2 kita, anggota luar biasa, anggota biasa. Anggota luar biasa artinya siapa saja yang kita anggap pantas, tapi dia tidak mempunyai hak pilih dan hak dipilih gitu. Nah, sedangkan anggota biasa itu mempunyai hak dipilih, hak. Ya kalau yang anggota luar biasa itu contohnya siapa, Mas? Ya itu tadi tuh orang-orang yang kita anggap orang yang berpengaruh di bidang pariwisata, berjasa bagi NHI selama ini gitu ya. Selama dia jadi menteri, dia banyak sekali memberikan direksi-direksi atau policy-policy yang berpihak kepada kita. Saya rasa perlu dihargai lah orang-orang seperti itu. Gitu. Mas Tantowi sebagai seseorang yang lulusan NHI gitu, orang pasti kepingin tahu ya. Begitu lulus dari NHI itu, Mas Tantowi ngapain? Ya kan? Ya kan, kalau nggak salah jurusannya perhotelan. Terus ngapain? Bisa cerita sedikit Mas. Pengalaman Mas Tantowi di dalam bidang hospitality. Kita ketika kuliah di NHI ngambil jurusan perhotelan, ya cita-cita kita pengen kerja di hotel, Mas. Pastilah ya gitu. Pasti gitu. Nah, zaman saya itu ada 3 jurusannya, kantor depan, kemudian food and beverage, 4 food and beverage, kitchen sama pastry. Pastry itu yang beda bikin. Ya. F&B sama ini beda ya. Kalau sama F&B itu kan tata hidang. Yang menghidangkan. Kalau kitchen itu kan dapurnya. Beda. Nah, terus dipisahkan lagi pastry, itu yang membuat kue. Pastry segala macam. Jadi ada 4 jurusan. Nah, saya dulu itu saya ngambil front office. Karena saya suka berhadapan dengan tamu, berkomunikasi. Jadi itu orientasinya itu ke manajemen gitu. Jadi saya pilih jurusan itu, dan ketika saya selesai gitu ya saya kerja jadi resepsionis, Mas, sama di Borobudur. Hotel Borobudur Jakarta. 1 tahun, mungkin karena ya keluasan saya dalam bekerja yang ditopang oleh latar belakang pendidikan di NHI, saya tuh terlihat kinclong di situ, Mas. bersinar. Saya itu belum lulus probation 3 bulan, Mas. Bulan pertama saya ditaruh di resepsionis, saya udah terpilih sebagai karyawan terbaik bulan ini. Mungkin karena Mas Tantowi waktu itu ganteng banget gitu. Rambutnya masih banyak, Mas. Employee of the month. Cuman saya nggak boleh karena saya belum lulus probation. Nah, di situ saya lihat, wah, memang kerja di hotel itu sesuai dengan ekspektasi saya ya. Saya ketemu orang, akhirnya lancar berkomunikasi, bisa mengerti karakter orang gitu. Itu ilmu-ilmu yang tidak didapatkan dari pendidikan yang lain, dan ternyata berguna, Mas, ketika saya menjadi politisi, menjadi anggota DPR, dan akhirnya termasuk jadi diplomat ya. Oh iya, saya ketika duduk hearing gitu dengan mitra Komisi 1, mungkin ya bekal saya di dunia hospitality itu membuat saya tuh tekun gitu mendengar. Sedangkan kemampuan atau kelemahan terbesar manusia itu mendengar, Mas. Nah, kita kan sulit banget mendengar orang gitu. Nah, saya waktu di Komisi 1 gitu ya, saya tuh bisa tekun berjam-jam orang. Tahu dah kalau rapat kerja di DPR, berjam-jam orang ngomong, kadang-kadang orang mutu gitu ya ngomongnya. Tapi kita harus dengar gitu. Iya. Itu ya, jadi. Nah, setelah apalagi pengalaman Mas Tantowi di bidang perhotelan selama hotel di Borobudur, mungkin di tempat lain? Ya, saya waktu di resepsionis itu ilmu yang sangat berguna itu, Mas,
adalah saya bisa tahu orang itu bangsa mana gitu dari cara ngomongnya. Jadi begitu dia ngomong 3-4 kata saya langsung tahu, oh kamu orang Prancis ya? Benar. Oh kamu orang Jerman ya? Oh kamu orang Belanda. Yang hebat lagi, kamu orang Swedia ya? Bisa loh mas. Saya tahu, karena terlalu banyak interaksi. Ya kan? Lebih maju lagi mas, belum dia ngomong dari body language. Saya langsung tahu, kamu orang Swiss ya? Itu mas, karena setiap bangsa itu punya karakter. Itu Mas Tantowi tahu karena interaksinya. Interaksi setiap hari kan, Oke. dengan tamu dari seluruh dunia. Lebih maju lagi mas, dia jalan menuju reception aja, saya langsung tahu ini orang Jerman nih, ini orang Jepang nih. Jepang, Korea, Cina itu kan kadang-kadang kita susah. Ya. Ya. Mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Kalau dia ngomong ketahuan, oh ini orang Korea nih. Nah, tapi dari cara jalan, dari cara gerakin badan kita tahu. Itu ilmu mas. Ilmu banget. Nah, ketika saya bekerja lebih lanjut lagi di bidang sales and marketing di perusahaan swasta BASF, ya itu berguna mas. Itu psikologi pelanggan gitu. Ya, saya tahu oh ini orang seperti ini, karakternya seperti ini gitu. Jadi Mas Tantowi bekerja di bidang perhotelan itu berapa lama? Saya kerja di perhotelan itu total 5 tahun. 5 tahun ya. Lalu setelah itu Saya lompat ke bidang lain. ke bidang lain. Yang tadi BASF Di tadi. BASF. Di marketing. Di marketing, di sales promotion, sales terus promotion. di public relation. Nyambung masih mas. Nyambung masih. Walaupun saya bukan di dunia perhotelan lagi, tapi yang saya kerjakan itu hospitality. Gitu. Ya, industri keramah tamahan gitu kan. Iya. Lalu kemudian lompat lagi ke politik bagaimana tuh? Saya menjadi artis dulu. Artis dulu Saya ya. menjadi bintang televisi kan. Ya ilmunya ya dari situ tuh. Oh iya sama ya. Ya nyambung aja. Basicnya sama ya. Iya nyambung, komunikasi massa itu kan gitu. Saya menjadi host gitu. Iya. Nah terus saya nyambi nyanyi country. Ternyata banyak peminatnya. Alhamdulillah saya diterima dan menjadi satu-satunya penyanyi country. Bukan yang lain nggak bisa, nggak mau mereka jadi penyanyi country gitu. Ya udah itu jadi ladang saya sendiri. Iya. Nah setelah saya merasa bahwa cukup ini kalau buat saya nih ya, keterkenalan terus finansial gitu, tiba saatnya bagi saya untuk mengembalikan itu semua kepada rakyat. Nah karena saya tidak mungkin bisa jadi gubernur, tidak mungkin jadi menteri apalagi jadi presiden, ya jadi wakil rakyat aja lah. Nah, karena itu lebih mungkin karena melalui pemilu kan. Iya. Saya coba, alhamdulillah keterima. Iya. Terima jadi 2 periode. Dan memang Mas Tantowi lebih suka di komisi yang membidangi politik luar negeri dan seterusnya di komisi 1. Karena passion saya itu luar negeri mas. Iya. Passion saya luar negeri. Jadi saya memilih komisi 1 gitu. Dari situlah kemudian bisa jadi diplomat. Bisa jadi diplomat dan jadi dubes akhirnya. Itu di luar harapan saya itu sebenarnya, di luar cita-cita saya. Saya cuma pengen kerja di luar negeri kok sebenarnya. Gitu ya. Ya dapat yang paling tinggi akhirnya. Tapi saya lupa tanya tadi, mengapa setelah lulus SMA kok tertarik masuk ke NHI itu? Karena itu mas, saya ingin mengekspresikan passion saya di bidang komunikasi, melayani gitu, ya kan? Kalau kerja di pariwisata, terutama di perhotelan itu kan interaksi dengan tamu tuh. Nah, itu bidang yang saya minati gitu loh. Jadi saya tuh nggak salah pilih, saya pilih perhotelan dan saya pilih NHI. Jadi memang sejak di SMA memang punya keinginan ke sana udah ya mas? Iya. Iya. Komunikasi. Iya. Mas, saya kepingin Mas Tantowi cerita ini sebagai seorang diplomat, sebagai seorang duta besar itu kan 5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Iya. Nah, ada nggak kaitan ya atau cerita atau kisah di mana Mas Tantowi punya jejak di perhotelan dan pariwisata dan jejak sebagai seorang diplomat? Misalkan pernah ketemu dengan para alumni NHI di New Zealand atau di tempat-tempat lain kan, Mas Tantowi juga kan dubes keliling di wilayah Pasifik kalau nggak salah. Pasti kan bertemu dengan banyak. Pernah nggak ketemu dengan sering mas. Ya. Sering. Gimana tuh Mas? Waduh, korsa mereka itu tinggi sekali. Kalau udah nyebut nama NHI, itu ada rasa bangga di luar negeri ya. Itu kayak sama dengan saya orang Indonesia nih. Ya, ada bangga seperti itu. Dan itu ternyata bermanfaat ketika saya menjadi duta besar. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya itu
terbantukan oleh militansi mereka. Teman-teman alumni ini. Karena membantu dubesnya yang lulusan NHI, Iya, iya. gitu loh. Dan itu udah nggak ngitung dapat honor berapa gitu, all out mereka tuh. Jadi kayak misi kuliner. Ya. Jadi diplomasi publik ingat saya ke Samoa. Oh, Samoa ya. Saya bawa 2 chefnya tuh anak NHI. Oh. Waduh, itu pengalaman yang sangat berharga. Di samping kita mengharumkan nama Indonesia, ya kita membawa nama kampus kan, anak NHI. Jadi dubesnya NHI, 2 chef yang saya bawa juga anak NHI gitu. Nah itu ketika saya jadi dubes. Yang lain-lain itu juga banyak seperti sekarang ini. Ketika saya masuk ke satu hotel gitu, saya dilayani, misalnya saya lagi di lounge gitu ya. Selamat sore Pak Tantowi, mau minum apa? Pak, saya itu NHI katanya. Bapak tuh ketua saya. Wah, saya bangga banget kan. Iya. Terus saya ke daerah gitu ya. Terus turun GM-nya. Selamat datang Pak Tantowi gitu ya. Selamat datang ke hotel kami. Makasih. Saya NHI Pak, lulusan tahun berapa gitu. Jadi Korsa itu muncul Pak. Ya. Jadi dengan mungkin saya simbol ya, lebih gampang dikenal sebagai ketua NHI. Jadi mereka seperti merasakan, nah ini dia nih teman saya. Ya. Pak Tantowi, boleh nggak cerita sedikit setelah ini, apalagi yang mau dilakukan Mas Tantowi kaitannya sama ketua Ikatan Alumni NHI dan untuk kepentingan NHI, terutama untuk kepentingan pariwisata secara umum. Ya, pertama, apalagi yang mau dilakukan? Jadi saya ada 3 misi Mas. Pertama, konsolidasi keanggotaan alumni. Jadi saya ingin mendata berapa sih jumlah alumni kita sebenarnya. Tadi katanya 35.000. Tapi saya pengen tahu lebih dalam lagi mereka di mana. Di mana ya? Di mana dan bekerja sebagai apa. Bagi saya itu penting. Jadi saya pastikan kemanapun saya pergi ke pojok dunia ini pasti saya punya teman. Ya. Nah, saya pengen perasaan itu juga dirasakan oleh setiap alumni. Kemanapun kalian pergi, ada saudara kita, ada teman kita, sama alumni, ya. Nah, alumni yang terdata dengan baik, sebagaimana yang saya simbol tadi, akan menjadi duta dari kampus. Kedua, akan menjadi mata dan telinga pemerintah untuk mengecek ada lowongan pekerjaan di mana, ada lowongan magang di mana. Terus memberikan update negara ini butuh apa sih sebenarnya, gitu ya, agar supaya kita tidak salah mempersiapkan tenaga kerja gitu. Ya. Nah yang kedua, saya ingin IKNHI itu menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata nasional. Maksudnya begini Mas, ketika pemerintah, ketika DPR sedang merumuskan kebijakan terkait pariwisata, secara gambaran besar ataupun perhotelan, perlu ada masukan dari kita sebagai perwakilan dari pekerja, gitu. Nah mereka panggil kita. Nah selama ini mereka kesulitan karena tidak ada datanya. Nah, sekarang ini insya Allah kalau mereka perlu suara dari pekerja, karena kalau suara dari industri kan ada PHRI itu, Persatuan Hotel Restoran Indonesia, terus ada IATA untuk travel agent gitu. Tapi pekerjanya kan harus didengar juga gitu loh, aspirasi. Nah kita pengen kita dilibatkan baik oleh pemerintah maupun oleh DPR dalam penyusunan RUU atau kebijakan-kebijakan terkait pariwisata. Nah yang ketiga, saya ingin memberikan ini memberikan manfaat yang besar sekali bagi para alumni, baik yang baru yang lulus maupun yang udah lama dalam konteks kesempatan kerja, baik di industri pariwisata maupun di luar itu. Jadi mereka dengan membuka website kita, mereka tahu, oh ini ada peluang nih, gitu ya. Kedua, bagi kampus sendiri, kita ingin menjadi jembatan antara kampus dengan dunia kerja. Dunia kerja itu butuh apa sih? Nyambung, supaya nyambung gitu ya. Jangan sampai dapur produksi apa, pasar maunya apa, ya kan nggak nyambung. Nah ini supaya nyambung, itulah manfaat kita. Nah jadi 3 itu yang ingin saya jelmakan 4 tahun di pengurusan saya. Setelah itu silakan. Siapa saja ingin menjadi navigator dari IKNHI ini, saya akan dukung dengan sepenuh hati. Mas Tantowi mau ketemu ini. Jadi setelah tugas di New Zealand selesai, apakah Mas Tantowi selama ini masih berkhidmat di politik nggak sih? Tidak langsung ya Mas ya. Tidak langsung. Tidak langsung karena
politik itu kayak country music, Mas. Nggak mungkin bisa hilang Iya, iya, iya. dari saya. Jadi ada istilah itu, you can put me out of the country, but you cannot put country out of me. Wah, ya kan, ya kan gitu. Iya. Jadi politik juga gitu. Jadi ya saya politisi, jadi saya melihat apapun selalu melihat aspek politiknya. Ya, orang politik kan kalau melihat segala sesuatu kan pasti kebalik dari pandangan umum, kayak gitu. Jadi politisasi dalam pikiran saya itu selalu terjadi setiap hari. Gitu. Itu yang membuat saya itu tidak akan saya bisa keluar dari relung politik meskipun Tapi tetap di Partai Golkar. alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah ya. Berpolitik itu kan ada turun naik, Mas. Siapa tahu mau hijrah ke partai lain. Enggak lah ya. Kalau rejim kita lagi bagus ya kita naik, ya kan. Kalau rejim kita lagi di bawah ya kita tahu diri, ya kan gitu. Tapi politik itu pada dasarnya arisan, bergiliran. Ada yang di atas terus atau berkuasa terus gitu. Tapi berkuasa atau tidak rejim yang kita dukung tetap kita kontributif. Bukan untuk dan atas nama ketua umum dan pengurus, tapi untuk atas nama partainya gitu. Partai ini harus besar, harus menang, harus juara. Untuk itu kita harus berkesadaran untuk membantu. Itu ya. Gitu. Dan benar nggak sekarang Mas Tantowi lebih banyak sehari-hari tinggal di Bali dan ngurus juga bidang pendidikan juga? Iya. Setelah lepas dari duta besar, saya tinggal di Bali. Saya dipercaya menjadi presiden komisaris kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, namanya Kura-Kura Bali. Kita punya lahan seluas 500 hektar di daerah Sanur yang sedang dalam tahap pembangunan saat ini. Nah, KEK ini ketika selesai nanti berpotensi mendatangkan tambahan turis sampai 1,5 sampai dengan 2 juta, menyiapkan lapangan pekerja baru bagi masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia. Dia diharapkan menjadi destinasi baru di Bali. Jadi orang kalau ke Bali ada yang mau dilihat lah. Iya. Karena di pulau kita ini nanti akan ada Grand Outlet Mall. Jadi seluas 5 hektar, ada marina, akan menjadi marina tercantik lah di Bali dan juga di Indonesia. Ada kampusnya juga? Ada kampus. Sekarang ini ada United in Diversity Foundation. Kita bekerja sama dengan lebih dari 30 universitas di seluruh Indonesia. Dan foundation ini didirikan oleh Universitas Indonesia, Koran Suara Pembaruan, grup kita, dan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Di sini juga sudah ada, di pulau kita sudah ada ACS, Anglo-Chinese School, sekolah internasional terbaik dari Singapura yang sudah buka cabang di Bali. Ini cabang keempat setelah 2 di Jakarta dan 1 di BSD. Ya. Ya itu yang membuat saya itu ya cukup sibuk lah di Bali. Iya. Gitu. Meskipun sibuk tetap alumni nggak lupa kan? Oh enggak. Wah itu komitmen. Bermusik tetap. Buat musik juga tetap. Jadi komitmennya, wah itu yang membuat hidup saya itu penuh warna, Mas. Iya. Tidak ada hari tanpa kerjaan. Iya. Tapi juga bermusik tetap ya kan? Karena itu bagian dari melukis juga. Oh, melukis juga. Melukis, nyanyi, kadang-kadang bikin performance, bikin show gitu. Kata orang, gimana sih Tok bagi waktunya? Ya bisa aja tuh. Baik Mas Tantowi, saya mohon Mas Tantowi bisa memberikan semacam closing statement, terutama siapa tahu ini ditonton oleh para alumni NHI. Kan tadi di ujung dunia pun ada, ya kan? Nah, apa yang Mas Tantowi bisa sampaikan kepada mereka yang kebetulan nonton kita punya obrolan ini? Ya, pertama saya menginginkan mereka yang nonton nih, para alumni, untuk menyebarkan informasi yang kita sampaikan ini ke teman-teman mereka, sesama alumni yang tidak nonton. Ya. Kedua, karena program ini akan ada terus di YouTube gitu ya ajak mereka untuk kasih linknya dan nonton sehingga bisa dapat informasi secara utuh. Yang kedua, saya ingin teman-teman alumni dimanapun kalian berada, baik di Indonesia maupun di luar sana, untuk mendukung IKNHI ini. Apa saja gitu, dukungan moral, ya dengan memberikan masukan,
dengan berkontribusi pengetahuan sehingga kita makin maju, tapi juga ingin berkontribusi finansial juga boleh. Kita bukan organisasi yang mengharamkan untuk menerima sumbangan yang tidak mengikat ya dari siapapun, apalagi dari alumni. Nah, yang ketiga, kitalah yang akan membuat nama kampus kita, nama alma mater kita besar. Kalau kita membuat dia besar, insya Allah NHI akan besar dan menjadi pemain penting dalam ekosistem pariwisata di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Tantowi ngobrol kita. Moga-moga industri pariwisata kita bisa lebih profesional, bisa lebih maju dan didukung oleh teman-teman dari NHI, baik yang sudah lulus maupun sekarang lagi belajar di kampus Politeknik Pariwisata di Bandung. Demikian saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua dan apapun yang terjadi, jangan lupa tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.